سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayang yang kepada kita, sehingga pada subuh ke-27 ini kita masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini tak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Terlebih dahulu saya mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh orang tua saya, guru-guru saya, serta jamaah sekalian, karena berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui. Berdirinya saya di sini yaitu melaksanakan kewajiban serta amanah yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya baby yang mengisi ceramah subuh kali ini yakni Al-Ustaz Safarudin SPD, karena beliau ada suatu halangan yang tidak bisa menghadirkan untuk mengisi ceramah, jadi beliau memberikan amanah kepada saya untuk mengisi subuh kali ini. Ma'asyiral muslimin dan jamaah subuh rahimakumullah. Dikisahkan suatu ketika Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengundang seluruh pejabat-pejabat tinggi dari Bani Umayyah untuk menghadiri makan bersama di istana. Karena yang mengundang ini adalah suatu khalifah, jadi para petinggi-petinggi ini menghadiri undangan dari sang khalifah. Namun sebelumnya beliau memberi pesan kepada para kokinya untuk tidak menghidangkan menu utama terlebih dahulu. Setelah para pejabat tinggi ini berdatangan, dibarengi dengan obrolan-obrolan, salah satu dari pejabat petinggi ini memegang perutnya karena kelaparan, sehingga sang khalifah memerintahkan para kokinya untuk menghidangkan hidangan pembuka saja. Di mana hidangan pembuka ini hanya sebuah roti bakar yang sangat sederhana. Setelah roti bakar ini disediakan, beliau beserta para pejabat petinggi ini memakan roti bakar tersebut. Setelah itu, Khalifah memerintahkan kembali sang koki untuk menyediakan menu utama, di mana menu utama ini terlihat sangat mewah dan lezat. Ketika para pejabat dipersilahkan untuk mencicipi menu utama tersebut, ternyata para pejabat ini menolak karena sudah kekenyangan. Melihat tingkah pejabat yang enggan makan karena sudah kenyang tersebut, sang khalifah mengatakan kepada para pejabat, "Wahai kalian para pejabat tinggi, kalau kalian mampu memuaskan nafsu makan kalian dengan hanya sebuah roti bakar yang sangat sederhana saja, lantas
Kenapa kalian serakah sampai melakukan korupsi, menyuap hingga memotong dana bantuan dan sebagainya? Mendengar ucapan itu, para pejabat merasa malu atas pertanyaan tersebut. Dari kisah tersebut bisa kita terima bahwa hidup sederhana itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan kata baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara 3 perkara yang menyelamatkan umat manusia yaitu wal qadru fi al-faqri wal ghina, bersikap sederhana baik ketika fakir maupun ketika kaya. Artinya, sifat sederhana itu tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu pelit. Sebenarnya hidup manusia itu antara 2 hal. Yang pertama adalah kebutuhan dan yang kedua adalah keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan, meskipun dengan hal yang sederhana, insya Allah itu sudah tercukupi. Ketika kita butuh makan, walaupun dengan makanan yang sederhana pun kita merasa kenyang. Kita membutuhkan pakaian, dengan pakaian yang sederhana, yang biasa saja dan tidak bermerek, asal pantas dan menutup aurat, itu sudah juga dikatakan cukup. Tetapi kalau kita berbicara masalah keinginan, maka tidak ada sesuatu hal pun yang bisa mengukur keinginan manusia. Karena keinginan manusia menyesuaikan dengan apa yang diperolehnya. Ketika seseorang memperoleh atau mendapatkan pendapatan yang lebih besar, maka tidak heran jika keinginannya juga itu bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, wallahu basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Artinya, dan jika Allah melampaukan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Al-Quran Surah As-Surah ayat 27. Ma'asyiral muslimin fi jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sikap yang melampaui batas ketika kita hendak membeli jam